Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kimia kelas 11 IPA. Baik, masih dalam materi kesetimbangan kimia. Dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai tetapan kesetimbangan tekanan atau KT, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC, dan derajat disosiasi atau alfa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya ayo kita belajar mengenai kesetimbangan kimia part 2. Nah, anak-anak bisa tahu apakah ini? Nah, ya. Ini merupakan amonia. Mengapa Bapak memberi contoh gambar ini? Karena amonia ini merupakan contoh dari kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam prinsip pembuatannya, dia menggunakan prinsip reaksi kesetimbangan kimia. Nah, seperti pada slide, N2 ditambah 3H2 menjadi 3NH2, 3NH3. Nah, selanjutnya 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2, sehingga dalam keadaan setimbang reaksinya menjadi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Baik, selanjutnya yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai tetapan kesetimbangan tekanan atau sering disingkat sebagai KP. Ya, apa bunyi dari tetapan kesetimbangan ini? Nah, tetapan kesetimbangan ini berbunyi atau menyatakan bahwa tetapan kesetimbangan tekanan atau KP dapat dituliskan sebagai perbandingan antara tekanan parsial produk dengan tekanan parsial reaksi, serta koefisien reaksi dimasukkan dalam ungkapan tetapan kesetimbangan dalam bentuk pangkat dengan tetap memperhatikan fase zatnya. Ya, dalam kesempatan ini kita masuk dalam menentukan rumus tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Ya, selanjutnya, nah ini dia konsep mengenai tetapan kesetimbangan tekanan. Diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, dipengaruhi oleh tekanan gas atau gas. Berarti dipengaruhi hanya oleh fase gas saja. Ya. Contohnya misalnya 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Nah, di sini fasenya gas semua kan ya? Berarti bisa masuk dalam rumus kesetimbangan tekanan. Nah, kalau fasenya sama itu teman-teman kemarin ingat apa sih kalau misalnya fasenya sama itu merupakan kesetimbangan apa? Ya, kesetimbangan homogen. Kalau heterogen itu biasanya dalam satu reaksi kesetimbangan itu fasenya berbeda-beda. Nah, bagaimana KP dari reaksi ini? Yaitu KP sama dengan tekanan parsial SO3 per tekanan parsial SO2 dikali P per tekanan parsial O2. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu ya sebelum kita menemukan rumus yang tadi. Yang pertama, semua fasenya gas. Ingat, reminder, kalau misalnya KP atau KC itu produk pereaktan, ya. Nah, karena di sini tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, sehingga yang dipengaruhinya hanyalah fase gas. Karena di sini gas semua, nah menjadi KP sama dengan tekanan parsial SO3 atau tekanan parsial produk ini pangkat 2. Pangkat 2 dari mana? Dari koefisien 2SO3 ini. Jadikan pangkat per reaktan. Ya. Tekanan parsial SO2 pangkat 2. Nah, karena di sini koefisiennya 2 dikali tekanan parsial O2. Kenapa nggak ada pangkat? Karena di sininya 1. Jadi kita nggak boleh ditulis 1, boleh nggak ditulis sama aja sama dengan 1. Nah, contoh yang lain misalnya 2NaHCO3 solid terurai menjadi Na2CO3 solid ditambah H2O gas ditambah CO2 gas. Apa langkah kita yang pertama? Identifikasi dulu fasenya. Di sini ada solid, gas, gas. Ingat, kalau kesetimbangan tekanan itu hanya dipengaruhi oleh fase
gas. Jadi yang masuk adalah fase gas. Tuh, di sini ya terlihat solid dengan solid tidak mempengaruhi nilai Kp. Sehingga Kp-nya langsung saja yang mana yang gas. Jadi tekanan parsial H2O dikali tekanan parsial CO2 dengan masing-masing pangkat 1 karena koefisiennya satu sama-sama dengan 1 ya. Nah, ini nih konsep penting. Nah, kalau Kc atau ketetapan kesetimbangan konsentrasi itu hanya dipengaruhi oleh gas dan larutan. Fasenya itu aqueous, gas dan aqueous. Kalau Kp itu dipengaruhi oleh fase gas. Baik, itu cara menentukan rumus tetapan kesetimbangan tekanan hanya dipengaruhi oleh fase gas ya. Selanjutnya, nah masuk ke tetapan kesetimbangan Kc. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai tetapan kesetimbangan Kc, yaitu tentang menentukan rumusnya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam hitungan ya. Baik anak-anak, kita pelajari dulu bunyinya apa tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan Kc dapat dituliskan sebagai perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi per reaksi serta koefisien reaksi dimasukkan dalam ungkapan tetapan kesetimbangan dalam bentuk pangkat dengan tetap memperhatikan fase zat. Tuh, ingat yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc itu adalah fasenya gas dan aqueous. Nah, pada kesempatan ini tetapan kesetimbangan Kc ini kan kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan rumusnya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai perhitungan. Nah, anak-anak, teman-teman semua pasti telah mempelajari tentang konsep mol ya, stoikiometri gitu. Jadi kita akan menggunakan prinsip-prinsip seperti dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Baik, yang pertama contoh soal nomor 1. Maaf, nah gini. Ke dalam ruangan tertutup 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang seperti ini. 2N2 gas ditambah O2 gas menjadi 2N2O gas. Jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya atau Kc, konsentrasinya ya. Nah, baik. Dalam mengerjakan soal seperti ini kita menggunakan prinsip stoikiometri. Yang pertama, 2N2 gas ditambah O2 gas menjadi 2N2O gas. Mula-mulanya berapa? Tadi yang diketahui ya, diketahui dulu harusnya diketahui misalnya. Volumenya 10 liter, masing-masing 0,5 gas nitrogen, 0,5 gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang. Direaksikan ya. Jadi 0,5 mol gas N2 nitrogen, di sini 0,5 mol O2. Nah, karena di sini kan terdapat keterangannya. Pada saat mencapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen. Nah, di sini kan ada mula-mula reaksi setimbang. Tulislah 0,3 mol ini di setimbang 0,3 mol. Nah, sehingga didapatkanlah reaksinya 0,5 mol dikurangi 0,3 di 0,2 mol. Nah, prinsipnya menggunakan dipengaruhi oleh koefisien masing-masing zat ya. 0,2 mol itu dalam koefisien 2. Sedangkan 1, nah O2 itu 1. Ya, sehingga molnya berapa? Jadi 0,2 dikali 1/2. Jadi 0,1. Nah, kalau ini kan 2N2O gas, itu kan koefisiennya sama-sama 2. Jadi ini karena 2, ini 2, 0,2 mol jadi sama dengan di sini juga 0,2 mol, ya. Nah, kita tahu kalau di sini sebelum tanda panah ini di sini dikurangi, kalau yang di sini ditambah. Karena jadi 0,5 mol dikurangi 0,1 mol jadi 0,4 mol. Karena di sini belum diketahui di sininya, sehingga 0,2 mol berarti 0 di sini 0 ditambah 0,2 mol menjadi 0,2 mol. Nah, ini rumus untuk menentukan molaritas. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya. Mol per volume. Nah,
Sehingga Kc-nya, untuk menentukan Kc, konsentrasi produk dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien juga ya. Kc sama dengan konsentrasi N2O pangkat 2 per konsentrasi N2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2. Nah, konsentrasi itu kan molaritas. Jadi sama dengan N2O. N2O itu molnya 0,2 ya. Molnya 0,2. Nah, dibagi 10. 10 itu kan volumenya nih, 10 liter. Berarti pangkatkan 2 per 0,3 bagi 10 pangkat 2 terus dikali 0,4 per 10. Hasilnya 11,1. Ya. Selanjutnya ada contoh soal 2. Yang pertama, diketahui reaksi kesetimbangan. H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Diketahui Kc-nya itu sama dengan 50. Jika pada kesetimbangan terdapat 0,15 molar I2 dan 0,36 molar Hi, konsentrasi H2 pada kesetimbangan adalah, nah, caranya gini. Untuk menentukan Kc kan ingat masih dalam Kc, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, Kc konsentrasi Hi pangkat 2 ya, karena di sini koefisiennya 2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Di sini karena reaktannya ini masing-masing koefisiennya 1. Tulislah di sini, masukkan Kc sudah diketahui 50. Nah, konsentrasinya sudah ketemu di sini kan, molarnya 0,36 pangkat 2 per H2, konsentrasi H2 dikali molaritas dari I2 karena H2 yang ingin dicari. Sehingga 50 dikali ini, kali silang 50 dikali H2, konsentrasi H2 dikali 0,15. 7,5 konsentrasi H2 sama dengan 0,36 pangkat 2. Jadi H2, konsentrasi H2 yang dicari sama dengan 0,1296 ini dari 0,36 pangkat 2 per 7,5 sama dengan 0,01728 molar ya. Baik, selanjutnya masih semangat ya, jaga terus semangatnya. Mengenai derajat disosiasi atau sering dilambangkan dengan alfa. Disosiasi adalah penguraian suatu zat menjadi beberapa zat lain yang lebih sederhana. Disosiasi ya. Kalau derajat disosiasi adalah perbandingan mol zat terurai dengan mol zat mula-mula dengan lambang alfa. Nah, jadi kalau misalnya kita bentukan dalam rumus yang dari kata-kata menjadi rumus, berarti alfa sama dengan banyaknya mol zat yang terurai per banyaknya mol zat mula-mula. Nah, atau sering disingkat menjadi ini, alfa sama dengan NB per NM. NB itu mol bereaksi per mol mula-mula. Nah, catatan, kalau misalnya alfa, hasilnya dari alfa itu rentang dari 0 sampai dengan 1. Kalau misalnya alfanya sama dengan 0, berarti tidak terjadi penguraian. Sedangkan kalau alfanya sama dengan 1, terjadilah penguraian yang sempurna. Kalau alfanya antara 0 sama dengan 1, berarti penguraian dalam setimbang atau dapat dikatakan terdisosiasi sebagian. Ya, nih. Untuk hasil dari nanti alfa itu rentang dari 0 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya contoh soal 3. Nah, dalam ruangan 1 liter 5 mol SO2 5 mol SO3 terurai menurut reaksi. 2 SO3 gas terurai menjadi 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Bila pada keadaan setimbang mol SO2 berbanding mol O2 sama dengan 2:1, tentukan besarnya derajat disosiasi atau alfa dari SO3. Nah, baik. Nah, di sini masih menggunakan MRS. MRS itu mula-mula reaksi setimbang kalau dalam hal kesetimbangan kimia. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama, di sini diketahui kan 5 mol SO3 mula-mula. Jadi kita tulis di sini 5 mol SO3. Nah, di sini mol SO2 diketahui ada 2
dan O2 itu 1 ya. Jadi sehingga nanti yang apa namanya dalam bereaksi itu nanti 1 kali 2 ini kan 2 ya. Jadi 2 mol karena di sini dikurangi, di sini ditambah karena di sini belum diketahui. Jadi 5 kurangi 2 mol sama dengan 3 mol. Kalau di sini berarti 0 ditambah 2 mol sama dengan 2 mol. Ini 0 tambah 1 mol sama dengan 1 mol. Nah, bagaimana cara menentukan derajat disosiasi dari SO3-nya? Jadi, cara menentukannya yaitu ya, alfa sama dengan mol zat terurai per mol zat mula-mula. Ya. Nah, jadi alfa sama dengan, nah ini SO3. Kita fokus pada ini karena ini yang ditanyakan. Mol zat terurai itu biasanya yang bereaksi atau NB per NM. Jadi 2 mol per 5 mol. Jadi sama dengan 0,4. Biasanya kalau alfa itu sering kalau misalnya nanti ditanyakan bisa dalam bentuk desimal atau dalam bentuk persen. Kalau misalnya dalam bentuk persen nanti kita bisa kalikan langsung aja dengan 100%. Jadi 0,4 dikalikan 100% jadi 40%. Ya. Selanjutnya contoh soal 4. Ya. Dalam ruang 1 liter terdapat reaksi disosiasi. PCl 5 gas diterurai menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Jika pada saat setimbang perbandingan PCl5 dan PCl3 adalah 3:2, maka hitunglah derajat disosiasinya atau alfanya. Pertama, tentu tetap dalam bentuk MBS atau MRS, mula-mula bereaksi sisa mula-mula bereaksi setimbang, mula-mula reaksi setimbang. Ya. PCl5 kita misalkan dengan huruf Y mula-mulanya. Ya. Nah, karena PCl5 dan PCl3 itu yang pada saat setimbang, perbandingan PCl5 dan PCl3 itu adalah 3:2. Ya. Nah, jadi di sini tulis saja dimisalkan dengan X ya. 2X, 2X, 2X. Nah, setimbangnya 3X karena di sini 3, itu PCl3-nya 2X. Ya. Nah, setelah itu masuklah ke tahap selanjutnya. PCl5 di sini kan dikurangi ya. Y min 2X sama dengan 3X. Jadi Y sama dengan 3X tambah 2X. Y sama dengan 5X. Ya. Baik, selanjutnya tentukanlah derajat disosiasinya. Alfa sama dengan NB per NM. NB per NM itu berarti mol bereaksi per mol mula-mula. Sama dengan 2X per Y. Karena 2X dan Y-nya itu sama dengan 5X. 2X per 5X. X-nya coret. Jadi sama dengan 2 per 5, 0,4. Jadikan sebagai persenan, berarti 0,4 dikali 100% sama dengan 40%. Ya. Pahami ya teman-teman ya. Kita sudah mempelajari contoh soal sebanyak 4. Nih, ada lagi contoh soal terakhir. Yaitu pada reaksi kesetimbangan PCl5 gas terurai menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Bila dalam ruang 2 liter 8 mol PCl5 berdisosiasi 75%, tentukan besarnya harga Kc. Nah, langkah yang pertama kita identifikasi dulu. Nah, karena ini 75% itu merupakan berdisosiasi, itu kan merupakan alfa. Nah, karena alfa sama dengan NB per NM, alfanya 75% sama dengan NB per 8. 8 dari mana? Karena kan mula-mulanya si 8 mol PCl5. Jadi NB sama 75% dikali 8 sama dengan 6 mol. Nah, 75% itu 3/4 ya. Nah, jadi 6 mol. Nah, selanjutnya masukkan dalam konsep stoikiometri. Mula-mula bereaksi setimbang. Tadi mula-mulanya 8 mol, terus ini karena bereaksi 6 mol, karena ini sama-sama satu koefisiennya jadi 6 mol, 6 mol, 6 mol. Jadi 8 kurangi 6 sama dengan 2 mol, 0 ditambah 6 mol sama dengan 6 mol, 0 ditambah 6 mol sama dengan 6 mol. Karena menanya apa? Tentukanlah besarnya harga Kc atau tetapkan kesetimbangan konsentrasi, maka konsentrasinya harus dicari.
Nah, teman-teman mengingat lagi kalau misalnya untuk mencari konsentrasi itu bisa dengan cara mol per volume. Nah, misalnya CCl5 2 per 2 karena 2 molnya per volumenya kan 2 liter 1 molar, 6 per 2 3 molar, dan 6 per 2 3 molar. Nah, selanjutnya tentukanlah KC-nya, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing karena koefisien di sini sama-sama 1. Jadi langsung aja 3 dikali 3 per 1 sama dengan 9 KC-nya ya. Baik teman-teman, nah itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kita telah mempelajari tetapan kesetimbangan tekanan atau KP, bagaimana cara menentukan rumusnya, fase apa yang fasenya apa, fasenya yang mempengaruhinya gas. Terus tadi ada beberapa contoh soal mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi dan contoh soal mengenai derajat disosiasi. Selanjutnya mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, bagi yang mau bertanya atau diskusi bisa ditanyakan di kolom komentar DC atau di grup WhatsApp ya. Bisa teman-teman juga berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk saling belajar bersama walaupun dalam online ini ya. Bisa lewat WhatsApp dan media sosial lainnya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.